Negara-negara di Asia mulai menghadapi ancaman krisis energi akibat terganggunya pasokan gas alam cair dari Timur Tengah. LNG merupakan salah satu sumber utama pembangkit listrik dan penopang industri di kawasan tersebut. Ketika pasokan terputus, dampaknya dapat langsung terasa pada listrik, produksi, dan aktivitas ekonomi. Negara-negara importir mulai meningkatkan kewaspadaan karena pengiriman LNG diperkirakan terhambat dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah negara sudah mulai mengurangi konsumsi gas dan beralih ke sumber energi lain untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil. Langkah cepat diperlukan agar kegiatan industri dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Blokade Selat Hormuz dan gangguan terhadap fasilitas LNG di Qatar menyebabkan pasokan global menurun signifikan. Pengurangan pasokan diperkirakan mencapai puluhan juta ton tahun ini. Jumlah tersebut hampir menyamai proyeksi pertumbuhan pasokan global pada tahun 2026. Sebagian besar pasokan LNG di Timur Tengah selama ini dikirim ke Asia. Kargo terakhir yang masih berada di laut diperkirakan akan segera tiba. Setelah itu, kesenjangan antara permintaan dan pasokan diprediksi akan semakin terasa. Para ahli menilai dampak fisik dari terhambatnya pengiriman akan mulai terlihat dalam waktu dekat. Kondisi ini membuat pasar energi global menjadi semakin ketat dan tidak stabil. Perekonomian besar di Asia seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan sangat bergantung pada LNG. Gas alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan mendukung produksi industri skala besar. Sektor baja, kaca, dan pupuk menjadi yang paling terdampak karena membutuhkan energi suhu tinggi. Ketika pasokan gas terbatas, biaya produksi meningkat dan risiko penurunan produksi menjadi lebih besar. Gangguan pasokan energi juga dapat memengaruhi rantai pasok global. Keterlambatan produksi industri berisiko meningkatkan harga barang dan menekan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara mulai beralih ke batu bara dan minyak untuk menutup kekurangan pasokan gas. Langkah ini dinilai paling cepat untuk menjaga pasokan listrik tetap tersedia. Korea Selatan dan Jepang memiliki kapasitas pembangkit batu bara yang dapat digunakan sebagai alternatif. Namun, peningkatan penggunaan batu bara dapat meningkatkan emisi karbon dan berdampak pada target iklim. Sejumlah negara juga mulai mempertimbangkan peningkatan pembangkit listrik tenaga nuklir. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan gas impor. India dan China memiliki cadangan batu bara domestik yang besar sehingga dapat menjaga pasokan energi dalam jangka pendek. Namun, peralihan ini tetap memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Negara dengan sumber daya terbatas harus memilih antara membeli LNG dengan harga tinggi atau mengurangi konsumsi energi. Di sejumlah wilayah, pemerintah mulai menerapkan langkah penghematan untuk menjaga stabilitas pasokan. Pengurangan jam kerja, penyesuaian operasi industri, dan penjatahan energi menjadi opsi yang mulai diterapkan. Usaha kecil dan rumah tangga juga terdampak karena kenaikan biaya energi. Kekurangan pasok gas dapat memperlambat pertumbuhan industri di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kondisi ini menjadi tantangan bagi negara yang sedang mengembangkan sektor manufaktur. Krisis energi membuat negara-negara meninjau kembali strategi ketahanan energi mereka. LNG sebelumnya dianggap sebagai bahan bakar transisi yang lebih bersih dibandingkan batu bara.
Namun gangguan pasokan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan risiko ketidakpastian. Sejumlah negara mulai mempertimbangkan sumber energi yang dinilai lebih stabil. Energi terbarukan dan nuklir diprediksi akan semakin dipertimbangkan sebagai alternatif jangka panjang. Perubahan strategi energi menunjukkan pasar global sedang mengalami transformasi besar. Dalam kondisi ini, keamanan pasokan energi menjadi faktor penting bagi kestabilan ekonomi dan industri di masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.